Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Madinah dengan NIM akhir 286, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna mengerjakan tugas individu ilmu tafsir. Di sini saya akan membawakan materi tentang menafsirkan Al-Quran melalui lensa al-tarjamah, makna, dan metode. Ya, langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pengertian al-tarjamah. Al-tarjamah secara harfiah berarti terjemahan dalam bahasa Arab. Dalam penafsiran Al-Quran, istilah ini merujuk pada metode menyeluruh dalam memahami makna dan pesan Al-Quran yang lebih dari sekedar penerjemahan kata demi kata. Al-tarjamah merupakan upaya untuk meresapi makna yang tersirat, menafsirkan konteks, dan memahami pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-tarjamah sebagai metode tafsir Al-Quran menandakan pendekatan yang lebih mendalam dalam mengurai makna dan pesan-pesan yang terkandung dalam teks suci Al-Quran. Konsepsi al-tarjamah tak sekedar berkutat pada menerjemahkan teks secara literal, tetapi menggali dimensi makna yang lebih mendalam, yang seringkali tidak tersirat dalam terjemahan harfiah. Poin berikutnya yaitu aspek linguistik dalam al-tarjamah. Dalam al-tarjamah, analisis bahasa Arab memiliki peran sentral dalam membongkar lapisan-lapisan makna yang tersemat dalam ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman mendalam terhadap struktur bahasa dan kekayaan leksikal bahasa Arab memungkinkan para penafsir untuk mengurai ayat-ayat tersebut secara lebih komprehensif. Misalnya, teknik analisis morfologi memungkinkan penafsir untuk menelaah akar kata, bentuk plural, tenses, serta struktur gramatikal yang khas dalam bahasa Arab. Dengan memahami struktur dasar kata-kata dalam ayat Al-Quran, al-tarjamah mampu mengungkapkan makna yang lebih luas, melampaui sekedar terjemahan harfiah. Poin berikutnya yaitu konteks historis dalam penafsiran Al-Quran. Konteks historis sangat penting dalam penafsiran Al-Quran karena membantu kita memahami ayat-ayatnya dalam kerangka waktu, situasi sosial, dan keadaan yang ada saat wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Memahami konteks historis ini membuka pintu untuk menafsirkan Al-Quran dengan lebih tepat dan menyeluruh. 1. Pentingnya konteks historis yaitu waktu penurunan ayat, situasi sosial dan politik, konteks budaya, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kedua, cara memahami konteks historis yaitu studi sejarah Islam, penggunaan sumber-sumber historis, dan konsultasi ahli tafsir. Pentingnya konteks historis dalam kehidupan kontemporer bukan hanya untuk memahami teks secara akademis, tetapi juga memberikan pengertian yang mendalam tentang pesan-pesan universal yang relevan untuk kehidupan masa kini. Penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konteks sejarah Al-Quran dapat membimbing dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial, politik, dan moral di zaman sekarang. Selanjutnya yaitu keselarasan dengan konteks kontemporer. Keselarasan penafsiran Al-Quran dengan konteks kontemporer menjadi fokus penting dalam al-tarjamah. Dalam upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, penafsir perlu mempertimbangkan relevansi dan aplikabilitas ajaran tersebut dalam konteks zaman modern. Konsistensi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dengan masa
kehidupan kini menjadi sorotan penting. Sebagai contoh, meskipun wahyu diturunkan pada masa lalu, prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kemanusiaan yang terdapat dalam Al-Quran tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam menanggapi permasalahan kontemporer seperti hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Poin berikutnya yaitu perbandingan dengan metode tafsir lain. 1. Tafsir bil maksur. Metode ini berfokus pada penafsiran berdasarkan hadis atau riwayat Rasulullah. Melalui riwayat ini, tafsir mencoba menjelaskan dan menggali pemahaman lebih lanjut terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kedua, tafsir bil ra'yi, yaitu berbeda dengan tafsir bil maksur. Metode ini lebih menekankan pada pemahaman dan penalaran pribadi terhadap teks-teks Al-Quran. Pendekatan ini mencakup penafsiran yang lebih luas dan kadang-kadang terbuka terhadap beragam interpretasi. Yang ketiga, tafsir bil ijma. Metode ini berlandaskan pada kesepakatan umat Islam dalam menafsirkan Al-Quran. Ijma atau kesepakatan ini dianggap sebagai landasan yang kuat dalam menetapkan pemahaman terhadap ayat-ayat suci. Yang masuk poin terakhir, yaitu penerapan al-tarjamah dalam konteks masyarakat. Penerapan al-tarjamah dalam konteks masyarakat memegang peran penting dalam memperkuat pemahaman terhadap ajaran Al-Quran. Dalam praktiknya, pendekatan al-tarjamah dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk memahami nilai-nilai agama secara lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan bahasa Arab dalam pemahaman Al-Quran dapat menjadi sumber pengembangan literasi agama di kalangan masyarakat, memungkinkan mereka untuk memahami teks suci secara langsung dengan bimbingan para pakar agama. Sekian sedikit yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.